lebih kepada membuka pertanyaan aja lah dari Ibu Bapak ya. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknis, ya. Jadi introduction-nya kan sebetulnya sudah dari materi yang kemarin, kemudian materinya itu yang EMM1 itu ya, yang EMM1. Nah, seperti itulah saya membuka kajian di ekonomi itu. Jadi makro mikro, komparasi atau apapun itu nomenklatur lah ya. Saya ingin menyampaikan dulu apa yang selama ini batas-batas kajian saya, batas-batas studi saya, kemudian saya berbagi kepada para mahasiswa. Silakan dilakukan koneksitas antara apa yang saya sampaikan dengan persiapan menyelesaikan studi di program pasca sarjana ini. Karena sekolah yang baik itu yang selesai. Jangan lupa ya, sekolah yang baik itu yang selesai. Gitu. Ya, ini kan ada teman saya nih, ada Ibu Sumi nih. Ya, ini ada Ibu Sumi. Siapa lagi yang teman saya nih, yang teman satu home base nih? Ada anak, Prof. Gitu. Jadi kan saya ngajarin Ibu Sumi kan itu menghina namanya, nggak usah diajarin, itu gimana gitu ya. Udah kita belajar bersama lah ya Bu Sumi ya. Kita belajar bersama. Siap. Nah, Bu Sumi sekarang jafungnya berapa? Saya BLU, Prof. Iya, kan sudah punya ini deh. Iya, tapi kalau BLU itu Japung belum ada kebijakannya, Prof. Bisa, kalau sudah NIDN bisa langsung diurus asisten ahli itu. Iya, tapi masih belum keluar SK rektornya, katanya Ya, begitu. nggak apa-apa. Kalau sudah ada NIDN, kan Ibu bisa urus dari perguruan tinggi lain dulu. Ya, dari perguruan tinggi lain dulu kan, nyari PTKIS. Gitu. Atau mungkin ini Bapak-bapak di sini ada yang punya PTKIS enggak? Itu silakan ambil tuh, Ibu Sumi tuh. Ya, langsung asisten ahli. Langsung 2 tahun kemudian lektor. 2 tahun kemudian lektor kepala, kan bisa begitu. Ya. Mudah-mudahan, Prof. Iya, gitu. Jadi berpacu dengan waktu lah. Mumpung ketemu saya kan di sini. Ya. saya kan menawarkan juga kan di fakultas, cuman karena terkendala macam-macam lah ya, terkendala aturan, terkendala prioritas program kerja dan lain sebagainya. Jadi mumpung kita bertemu di kelas ini, Ibu Bapak yang kebetulan juga dosen, ya butuh publikasi artikel jurnal, biar sekali mendayung bukan 2-3 pulau lagi yang terlampaui, 10 pulau terlampaui. Ya, itu yang butuh Scopus, mari kita tembus ke Scopus. Itu ya, barusan itu saya baru selesai jam 12 itu baru selesai masuk ke S2. Sekarang beres di S2 masuk ke kelas ini. Itu. Nah, barusan itu saya kan mestinya hari ini saya ada di Bengkulu mestinya. Cuma karena Covid-nya melonjak lagi jadi nggak jadi. Tiket pesawatnya udah disediain tuh sebetulnya ya oleh kelas ini kan, bukan oleh kelas ini. Di sini ada kelas Mahkamah Agung nggak? Nggak ya? Ada, Prof. Nggak ada. Itu oleh Ada kelas sama kawan, tapi di kelas apa? Di kelas yang lain. Ya, itu. Jadi tiketnya udah disediakan, tapi karena COVID-nya melonjak, ya akhirnya daring. Nanti tayangan daringnya saya share ke WA Group lah ya. Tayangan daringnya saya share ke WA Group. Sebentar, ini jadi kelas apa? Kelas B atau kelas A? HES itu. Kelas B ya? Kelas B. Oke. Ini kelas B. Mohon WA grupnya diganti deh namanya. Jadi HES S3 HI HES B. Kalau bisa ya. S3 HI SB MM gitu. Karena kan saya overload itu ngajar itu. Bu Subi itu tahu tuh jadwal saya overload tuh. Ya, aduh ini seperti itu. Gitu. Bapak-bapak yang hadir di sini berapa orang yang dosen atau fungsional lain? Ada yang dosen atau fungsional lain? Saya dosen IT, Prof. Iya.
Ya. Sama dengan Bu Sumi, Prof. BLU. Ya. Saya sama dengan Bu Sumi, BLU. Tapi kan udah ada NIDN, Pak. Sudah, Prof. Ya. Pokoknya Ibu Bapak yang sudah ada NIDN, berarti target kita Scopus. Gitu aja. Ya. Gitu. Yang sudah ada NIDN, apapun background-nya, mau dosen A, dosen B, yang sudah ada NIDN, target kita Scopus. Nah, yang fungsionalnya bukan dosen, tetap saja yang namanya fungsional, kita dapat tunjangan fungsional dari APBN. Ini udah masuk kuliah ekonomi makro nih, ya, dari APBN. Selama kita dapat tunjangan fungsional dari APBN, selama kita dapat transmisi moneter dari APBN, karena posisi kita sebagai fungsional ya, saya sebagai fungsional dosen, apalagi saya tambah dengan ada tunjangan guru besar dan lain sebagainya, maka produktivitas publikasi ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu harus tercatat, harus terbukti. Sebagai bukti saya bayar utang kepada masyarakat Indonesia, ya, wabil khusus para pembayar pajak. Tuh, jadi kan konsep nation state itu seperti itu, mazhab ekonomi makronya seperti itu. Jadi saya dapat tunjangan fungsional dosen itu bukan gratis geber-geber, itu bukan. Itu utang yang harus saya bayar kepada para pembayar pajak bangsa ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembangunan. Nah, mata kuliahnya semester 3 nanti. Ekonomi pembangunan dan perencanaan ya. Gitu. Tapi ya kuliah di PASA itu kan begini. Loncat dulu ke mata kuliah di semester 1, kita masuk dari mata kuliah semester 2, ngebahas indeks pembangunan manusia, itu mata kuliahnya di semester 3. Tapi karena pembahasannya merujuk ke sana atau terkait dengan pembahasan di mata kuliah yang disajikan di semester 3, ya dosennya harus mencantumkan itu ke berbagai mata kuliah yang ada dalam program studi ini, sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Gitu. Apa? Kalau kita masuknya dari mikro itu kan perilaku konsumen ya. Nah, Ibu Bapak boleh bicara undang-undang perlindungan konsumen. Itu siapa yang mau disertasinya itu? Nah, belum kepikiran jadi kepikiran ya. Oh, iya, bisa Prof. Maaf Prof. Ya. Temanya ke undang perlindungan konsumen, kita masukkan ke disertasi yang berbau HES gitu kok. Ya, Ibu Bapak boleh datang ke perpustakaan, lihatlah disertasi yang ada di rak itu. Ya, jadi itu bukan sekedar pajangan. Ya. Jadi saya dapat cerita dari guru besar UGM ya. Jadi termasuk Prof. Makin ya, Rektor UIN Jogja. Jadi hasil penelitian disertasi mahasiswa program S3 itu berhasil menyelamatkan, berpengaruh kepada keselamatan gempa bumi di Yogyakarta. Kita kan udah senang tuh, berarti tepat guna gitu ya. Penjelasan berikutnya apa? Karena saking banyaknya disertasi yang ditumpuk di perpustakaan itu sampai ke atap. Sehingga ketika terjadi gempa, maka atap menjadi tertahan oleh disertasi itu dan selamatlah orang yang ada di bawahnya itu. Waduh, luar biasa kan itu, ya. Betapa berfungsinya disertasi itu. Kan begitu ya. Iya, maksudnya kan nggak usah begitu juga kan. Itu kan ironi ya. Itu satir itu namanya. Itu satir. Saking nggak pernah dibaca, jadi disertasi itu numpuk aja gitu kan. Nah, kita ya bahwa kita harus setor naskah ke perpustakaan, nanti setelah selesai ya disertasi Ibu Bapak kan disimpan di situ untuk dibaca oleh adik kelas kita. Tapi ada hal lain yang juga tidak kalah penting atau justru yang lebih penting publikasi dari disertasi itu ya. Nanti bisa kita bisa kita format dalam dalam artikel jurnal. Nanti kita pilih Scopus yang nggak berbayar. Jadi kita cari Scopus yang nggak berbayar aja. Biar kalau nanti discontinue kita nggak terlalu sakit hati. Ya.
Yang berteman di Facebook dengan saya, boleh lihat tuh status saya yang kemarin tuh. Bu Sumi sempat baca nggak tuh? Mau jalur setan atau mau jalur bener tuh masuk Scopus itu. Ya, itu. Kan saya bikin status di Facebook gitu. Ya, mau jalur setan atau jalur bener masuk Scopus itu. Ya. Nah, saya menyarankan pilihlah yang tidak berbayar. Kecuali kalau ibu bapak punya grant penelitian dan harus harus berdasarkan SOP yang ada harus publish dan ada alokasinya, ada slotnya, ya sudah gitu. Tapi kalau nggak ada slot dari makalah kelas, ya carilah Scopus yang tak berbayar itu. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, emang Pak Anton ada contohnya nggak dari makalah kelas terbit di jurnal? Ada, bentar. Bentar ya. Pola kolaborasi mana ya? Oh ini. Nih, lihat ya. Oke. Nah, polanya begini Pak, Bu. Pola kolaborasi Civitas Akademika. Civitas Akademika itu dosen dan mahasiswa ya. Dulu Tendik masuk, admin itu masuk. Sekarang tidak. Hanya 2 Civitas Akademika itu berdasarkan undang-undang guru dan dosen itu. Jadi hanya dosen dan mahasiswa dan polanya kita bisa begini. Nih. Ya. Kalau dari karya tulis ini bisa begini. Jadi Ibu Bapak yang tesisnya masih hangat, bolehlah dibuat artikel jurnal ya. Gitu. Nah, mahasiswa dengan pembimbing 1, dengan pembimbing 2, tambah penguji, ya, itu bisa begitu. Untuk karya tulis akhir. Ini bisa dilakukan oleh semua mahasiswa. Nah, itu ya. Nah, pola berikutnya, sebentar. Ini adalah contoh publikasi jurnal yang berasal dari skripsi. Jadi Ibu Bapak yang sekarang lagi online, silakan ketik di Google JESTT. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan. Ini milik Universitas Airlangga. Terbit tiap bulan. Dari mana? Dari skripsi mahasiswa yang dijurnalkan. Tuh. Ini skripsi aja bisa, apalagi tesis atau disertasi. Ya. Itu ya. Oke. Nah, ini viral nih. 2000 berapa? 18 ya. Nah. Ini viral nih. Ini skripsi mahasiswa UNJ yang tembus Scopus Q3. Jadi kalau mahasiswa S1 aja tembus ke Scopus, ya kita jauh lebih harus lagi, ya gitu ya. Ya. Nah, ini dari disertasi. Ya, disertasi siapa Pak Anton? Ada ini nih, ya. Ini dari disertasi ini. Tapi ini sudah dikembangkan ya. Dari disertasi sudah dikembangkan. Ya. Ini penulis kelimanya saya nih. Gitu ya. Jadi nanti kelas ini bolehlah. Penulis pertamanya Ibu Bapak ya. Penulis keduanya siapa, ketiganya siapa gitu.
Boleh nanti ngajak siapa dosennya waktu kemarin semester 1. Ya. Jadi kalau waktu semester 1 Ibu Bapak bikin makalah kelas, boleh diartikel jurnalkan dan boleh coba disubmit. Kan soft file-nya masih ada. Itu ya. Oke, sekarang ini polanya dari makalah kelas. Bisa begini. Nah, dosennya seorang, mahasiswanya lebih dari 1. Atau mahasiswanya lebih dari 1, dosennya juga lebih dari 1. Mahasiswanya boleh dari perguruan tinggi lain. Ya, dan seterusnya. Dosennya juga sama. Nah, contohnya ini. Ini mahasiswa saya nih. Darsitun. YIN Purwokerto, sekarang udah jadi UIN ya. Terbit di Journal of Hadith Studies. Jadi Ibu Bapak yang kemarin semester 1 dapat mata kuliah tafsir hadis Iqtisadi itu, makalahnya boleh kirim ke sini. Untuk hadis ya. Darsitun ini mahasiswanya Hariri rahimahullah, ya sudah meninggal, Pak Kiai ini. Ini dosennya Darajat, ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi ini di luar kampus. Bisa. Contoh berikutnya. Ini makalah kakak kelas. Sekarang kemarin baru promosi ya. Namanya Herlan Firmansyah. Penulis keduanya Muhammad Anton Atoilah. Nah, gitu ya. Kenal ya. Penulis keduanya kenal ya. Gitu. Ini Sinta 2 loh. Ya. Ini Sinta 2. Jadi kalau yang ini Scopus Q1. Ini Scopus Q1 ya. Judulnya kan sederhana. Preparing Halal Tourism Regulation in Indonesia. Ya, nama jurnalnya International Journal of Religious Tourism. Ya, pariwisata religius dan ziarah. Pilgrimage itu ziarah. Ada internasional jurnalnya dan Q1. Tuh ya. Nah, berikutnya. Nih. Ini Bu Sumi kenal orangnya nih. Cucu Susilawati. Ini dari makalah kelas nih. Penulis keduanya Ahmad Azam Sulaiman. 2 itu mana? Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Ini jadi kolaborasi internasional. Ya, itu. Kuala Lumpur, Malaysia. Penulis ketiganya Muhammad Abduh. Dari mana? School of Business and Economics, University Brunei Darussalam. Kok bisa? Bisa. Kenapa tidak? Comblangnya siapa? Saya selaku dosennya. Saya comblangnya ya, yang nyariin orang-orang itu. Dan saya juga yakin di antara ibu bapak punya partner dari luar, bisa lah, biar nggak selalu saya comblangnya kan gitu. Ya, itu ya. Ini contoh nih. Jadi kalau pertanyaannya kok bisa, bisa. Tuh. Gitu Pak, Bu. Ya. Dapat ya. Udah kebayang tuh kuliahnya kayak begitu. Ya. Kuliahnya kayak begitulah dengan saya itu. Terkait materi ya nonton YouTube aja lah. Ya, saya sengaja bikin YouTube itu biar saya nggak usah bikin materi lagi. Toh bukunya kan masih itu juga. Samuelson, Askari, Capra, Huduri, Fahim Hon, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Untuk goalnya nanti gimana? Artinya ada step-step yang perlu ya. kami ketahui, misalkan di tahap 1 harus apa dulu gitu, Prof. Kepala sukunya siapa nih? Ketua Kosmanya? Ketua kelas? Pak Anas, Prof. Pak Anas. Pak Anas. Nasruddin. Iya, Prof. Pak Anas. Pak Anas wajahnya muncul dong. Oke. Jadi, ya silakanlah Pak Anas atau yang ditunjuk ya.
Sekarang Ibu Bapak susun nama, NIM, dan draft judul artikel. Ya, pintu masuknya chapter-chapter yang ada di 2 buku itu. Ya, dengan harapan bahan yang akan digunakan, yang diperlukan ketika Ibu Bapak menyusun disertasi dapat terhubung dengan karya tulis mata kuliah ini. Gitu ya? Gitu. Atau biar agak lebih jelas. Siapa Ibu Bapak yang sudah punya draft judul? Banyak judul mah, tapi nggak yakin kok. Nggak apa-apa, biar yakin tulis aja Pak, di chat Pak. Tulis di chat Pak, biar yakin Pak. Silakan Pak, tulis di chat, biar yakin. Ada Ibu Bapak waktu daftar pakai proposal kan? Dari situ aja nggak apa proposalnya itu, yang penting ada. Iya, sekarang biar tidak sekedar yang penting ada, mari kita hebatkan proposal kita itu. Wah, gitu. Di chat ya, di chat Zoom ya, bukan di WA. Biar saya nggak bolak-balik. Jadi andai bisa ya, andai bisa ini 4 kelas ini berkumpul dalam satu waktu, kita seminar deh dari pagi sampai sore. Apa yang kita seminarkan itu tadi, ya, yang barusan itu. Tuh. Biar nanti ketika di semester 3, kan yang ngajar ekonomi pembangunan dan perencanaan itu saya biasanya ya. Kalau mikro-makronya saya, ekonomi pembangunannya biasanya saya. Itu udah tinggal lanjutkan ke bab berikutnya itu. Gitu Pak, Bu. Jadi semester 3 selesai itu, semester alih Ibu Bapak sebelum dapat surat cinta dari prodi, ya, Ibu Bapak sudah punya bahan. Jadi langsung SUP, langsung ujian kualifikasi, langsung bimber, langsung progres, langsung tertutup, langsung terbuka. Sehingga Ibu Bapak selesai dalam jangka waktu 6 semester. Itu. Ya. Oke. Oke, yang pertama Bu Sumi nih, koperasi syariah berbasis masjid. Nah, Bu Sumi, koperasi dihubungkan dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro itu jadi apa? Jadi instrumen pertumbuhan. Begitu. Pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi. Itu ya. Udah clear tuh? Gitu ya. Udah clear tuh. Nah, sekarang payung hukum koperasi. Apa? Payung hukum koperasi syariah apa? Kan beda tuh koperasi dan koperasi syariah payung hukumnya. Undang-undangnya beda kan? Ya, itu. Dilihat. Jadi kuliahnya begitu, Bu. Ibu lihat. Ibu fix ya, anggap saja ini fix. Ibu judul disertasi itu Ibu ini. Ya, itu. Oke. Ibu mau nge-benchmark mana? Jogokarian? Jogokarian itu empowerment berbasis masjid. Ya. Bukan koperasinya yang apa? Yang gaung, tapi jogokariannya. Gitu. Jadi kan nanti bisa ke Jogja sambil jalan-jalan ke Malioboro, mampirlah, bukan mampir, ke Jogokarian, mampirlah di Malioboro ya. Nanti mampir ke Jogokarian, malah Jogokariannya jadi sampingan. Gitu ya. Jalanlah ke Jogja gitu kan. Seperti itu. Bagaimana people atau community empowerment berbasis masjid. Ya, gitu. Kan bisa begitu. Nah, kemudian ini anggap saja ini hipotetik guideline ya, karena kan di kualitatif itu nggak ada hipotesis sebetulnya. Kalaupun ada itu sebagai guideline penelitian. Ya,
Itu makosid syariah sebagai apa? Kan inti makosid syariah itu maslahah. Ya. Nah, itu kan bisa jadi proksi akhir dalam terwujudnya makosid syariah. Itu. Udah jadi tuh disertasi, Bu. Iya, udah jadi disertasi tuh. Ya, selesai ya. Nah, gitu. Berikutnya, studi kritis terhadap informasi konsep ta'awun pada asosiasi. Oke. Nah, bisa judulnya konsep ta'awun pada asuransi syariah. Ya, yang namanya disertasi itu pasti kritis. Ya, atau implementasi konsep ta'awun pada asuransi syariah. Itu kan? Itu. Nah, dari judul ini punya siapa? Pak Rifa. Mana Pak Rifa? Ya, Prof. Ya, oke. Oke, pertanyaan mendasar yang dimunculkan ini asumsi ya. Berarti ada konsep ta'awun yang bermasalah sehingga harus dievaluasi. Betul, Pak, begitu? Benar, Prof. Ya. Gitu. Selanjutnya silakan dilanjutkan. Ini udah selesai, Pak. Ya, ini kalau saya penyeminarnya ya. Bu Sumi selesai tuh, langsung ACC. Pak Arifa selesai, langsung ACC tuh. Nah, asuransi di ekonomi mikro makronya di mana? Tetap di pertumbuhan. Asuransi itu kan saving. Ya, apalagi kalau asuransi syariah. Ya, apalagi kalau dimasukkan di situ ke dalam tabaru. Kan ada akad tabarunya. Ya. Di asuransi syariah itu. Nah, ketika muncul akad tabaru berarti tidak hanya saving. Tapi ada religious expenditure. Ada pengeluaran income berbasis religi. Nah, itu Pak ya. Lanjut Pak, disertasi. Oke. Berikutnya siapa ini Pak Mustafa? Aspek statis dan dinamis ekonomi syariah. Analisis pendekatan filsafat ilmu dan maqasid syariah. Oke. Apa bahasa Arabnya nih? Saya lupa tuh ada bahasa Arabnya. Aspek statis dan dinamis itu. Jadi ada yang tetap, ada yang berubah kan gitu ya. Pak Mus? Mana Pak Mus? Oh, yang atas. Saya jadi ke bawah. Itu ya. Ada yang tetap dan ada yang berubah. Oke, Pak. Kalau untuk jurnal, ini boleh untuk disertasi ya. Tapi kalau untuk jurnal, Bapak pilih dulu deh. Ya. Apakah filsafat hukum Islam atau maqasid syariah? Ya, jadi jangan dua-duanya. Takutnya lama. Itu ya. Yang kedua, untuk disertasi pun bagi saya, andai Bapak pilih filsafat hukum Islam, tidak maqasid syariahnya, saya malah lebih menyarankan itu. Ya. Itu Pak, Bu. Jadi bikin disertasi itu nggak usah yang berat-berat lah. Ya. Yang penting konsepnya jelas. Akademik problemnya jelas. Teori yang dipakai untuk menjawab akademik problem itu ada. Penelitian terdahulunya ada, sehingga kita mudah mengadaptasi. Oke, berikutnya kedudukan hukum tabel mortalita menurut hukum Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan kedudukan hukum, Pak? Ini masih Pak Rifa nih. Ya, Prof. Saya bimbang, Pak. Jadi saya kumpulkan. Ya, sebenarnya tema ini masih ada keterkaitan gitu, Prof. Jadi yang membuat konsep ta'awun ya menurut pikiran saya membuat konsep ta'awun di asuransi syariah itu tidak pure gitu ya. Itu adalah adanya tabel mortalita yang digunakan awalnya digunakan oleh asuransi konvensional dan dan juga digunakan asuransi syariah begitu, Prof.
Ya, ini Pak. Ya untuk disertasi silakan dipilih ya. Silakan dipilih. Meskipun kalau saya lebih menyarankan yang atas Pak. Yang bawah itu GB-nya nggak ada Pak di kita. Ya, saya sendiri kalau ditawarin, saya mungkin tolak Pak untuk autor untuk promotor. Ya, khawatirnya di SUP lolos. Kalau di SUP lolos, ada GB akuntansi itu Prof. Nana Herdiana. Ya, itu. Karena kan ini aktuaria Pak. Ya, aktuaria Prof. Benar. Aktuaria itu di UIN Bandung belum ada ahlinya Pak. Oh ya. Gitu. Jadi nanti itu buat postdoc aja Pak. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Pak Yusuf, kasus hukum pasar muamalah Depok. Pasal 28C itu apa Pak bunyinya Pak? Itu Pak, Pak Prof. Jadi setiap orang itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Itu pasal 1. Pasal 2-nya, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi di sini kan kasusnya itu Prof, jadi Pak Sopi Antonio ya, dia tuh kan ditangkap ya karena mendirikan pasar syariah di situ dan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar gitu. Oh, Bapak sementara kan dalam Bapak gini Pak, gini. Oke. Gini Pak, mohon maaf saya potong dulu. Jadi Bapak kalau itu yang akan dibidik, aspek leha penggunaan dinar dirham. Itu aja dulu, jangan bikin rumah besar. Ini Pak, menulis artikel itu cari masalahnya yang simpel-simpel aja Pak. Ya. Ya, Prof. Berarti kan ini ekonomi moneter Pak. Ada di makro ada ekonomi moneter chapter berapa itu? Chapter 8 ya. Gitu. Jadi itu. Jadi aspek lehal dinar dirham. Kalau Gitu aspek aja. lehal berarti kan nggak bisa ya Prof, karena kan kita menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Nah, nanti dulu Tapi Pak, nanti dulu. Ya, Jangan Prof. dulu. Ya, Prof. Jangan dulu sampai kepada kesimpulan. Baik, Prof. Itu nanti yang Bapak sampaikan barusan itu simpan di kesimpulan. Baik, Sekarang Prof. kita berlatih membuat narasi sampai pada kesimpulan yang barusan. Narasinya narasi penelitian, Pak. Ada introduction, ada kajian pustaka. Ini belum ya, saya belum sampaikan ya itu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan tuh ada introduction, ada kajian pustaka, ada penelitian terdahulu, bagaimana penggunaan dinar dirham di nation state, bagaimana hubungannya dengan sistem hukum yang ada di negara itu. Itu barulah sampai kepada kesimpulan yang barusan Bapak sampaikan, dan itu simpan di bagian kesimpulan. Gitu Pak ya? Baik, Prof. Itu, jadi nggak usah, jadi santuy Pak. Kuliah kita santuy Pak, ya. Gitu. Kuliah kita santuy, jangan belum apa-apa udah sampai kepada kesimpulan, kemudian kita ingin membuat penelitian seolah-olah membela. Enggak Pak, peneliti itu nggak bisa begitu. Nyantuy aja Pak, Nah, itu. Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah, Prof. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan dari sini, jadi nggak usah juga undang-undang dasar. Aduh, itu melambungnya terlalu tinggi lah, ya. Melambungnya terlalu tinggi. Kita berlatih membuat narasi aja dulu, Pak. Kita berlatih membuat narasi, kemudian kita tuangkan dalam kalimat-kalimat pendek. Ini tradisi riset itu begitu, Pak. Ya.
tradisi riset itu. Jadi saya ini kan muridnya Prof. Irwan Abdullah yang kemarin diundang oleh Pasca. Ada yang hadir? Ada yang hadir nggak? Nggak ada yang hadir. Nggak ada tempat slide-nya, Pak. Nah, jadi saya itu sampai dilatih menulis kalimat. Jadi peneliti itu diantaranya ya harus memiliki kemampuan membuat kalimat sesingkat, padat, sederhana, dan mengkemot semua. Yang kalau dalam bahasa riwayatul hadis itu namanya jawami'ul kalim. Nah itu ya, jawami'ul kalim itu bahasa riset, itu bahasa yang hari ini digunakan oleh tradisi ilmu pengetahuan, penelitian. Nah itu Pak, itu ya. Jadi mohon maaf nih, karena kan background saya ini kan dua ya, hadis dan ekonomi ya. GB-nya sih ekonomi, tapi doktor pertama saya hadis Pak. Jadi ya tahu-tahu dikit lah ya terkait dengan teori riwayat dan lain sebagainya. Dan dalam periwayatan itu ada yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jadi jawami'ul kalim itu diantara sifat Nabi dalam berbicara. Nah itu yang kemudian diadopsi atau diadaptasi dalam tradisi riset. Yang sekarang menjadi tradisi Scopus itu. Mungkin Bu Sumi, kalau Bu Sumi lihat Facebook saya kan beberapa kali membuat status, bukan Scopus atau Web of Science-nya yang dilihat, tetapi lihatlah tradisi akademiknya. Saya berkali-kali bikin status itu, ya, untuk menjawab orang nyinyir itu, ya, yang nggak tahu juga yang nyinyirnya baca status saya atau tidak, kan itu ya. Tapi saya sampaikan itu, paling tidak saya berbagi pengetahuan bahwa bukan indeksasinya, tapi tradisi akademiknya, ya, tradisi akademiknya. Jadi kalau masalahnya adalah penggunaan dinar dirham, kan begini Pak Bu. Ya, academic problem itu kan gap, ya, adanya gap. Nah, apa gapnya dari penggunaan uang dinar dirham itu? Belum ada aspek hukum. Sama dengan ini, mana tadi? Nah, ini ya. Ini ya Pak. Jadi preparing halal tourism regulation. Ya. Bapak bisa parafrase judul ini, preparing dinar dirham, the use of dinar dirham regulation in Indonesia. Kan bisa begini judulnya. Bagaimana mempersiapkan dinar dirham di Indonesia. Kenapa? Karena sudah ada fenomenanya. Di mana? Di Depok. Sementara peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak menyediakan itu. Kan kesimpulan dari artikel ini, Indonesia belum memiliki regulasi pariwisata halal. Kesimpulan artikel ini begini, Pak. Mari kita lihat ya. Nih. Oke. Jadi kalimat pertama dalam artikel itu, ini nih ya. The study discusses, the study uncover, the study reviews, dan seterusnya ya. The preparation of halal tourism regulation in Indonesia. The aim is to illustrate the importance of halal tourism. Bapak bisa Kopassus ya, copy paste ubah sedikit nih. Saya singkat Kopassus. Ya, the aim is to illustrate the importance of dinar dirham, the useful of dinar dirham regulation, dan seterusnya. The study is a qualitative one. Ya, metodenya kualitatif. Using academic books. An article in addition to a review of law. Nah, of law-nya
Bapak bisa lihat peraturan perundang-undangan yang ada di negara-negara Muslim yang menggunakan dinar dirham. Akan bisa begitu, ya. Terus SD analysis method. Nah, ini hasilnya. It demonstrates that halal tourism require principal regulation. That the use of dinar dirham requires principal regulation to be used as guideline for use of dinar dirham dan seterusnya. Oke, mana? Ini ya. Ini law of undang-undang yang ada, undang-undang moneter sekarang yang ada, bla 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 regarding ini are considered inadequate. Itu. Sekarang Bapak bisa hubungkan dengan laju inflasi misalkan. Dinar dirham itu stabil, tidak tergerus laju inflasi. Kan gitu. Ya, consider inadequate. Jadi yang ada sekarang inadequate as legal support. Dinar dirham tidak memperoleh dukungan hukum positif. Oleh karena itu, bukan berhenti Pak penelitiannya, lanjutkan. Bagaimana melahirkan hukum positif untuk melegalkan dinar dirham. Itu namanya mujahid, Pak. Gitu. Ya. As a legal support for the use of dinar dirham in Indonesia. Kan bisa begitu. Gitu, Pak ya? Insya Allah, Prof. Iya, gitu. Kan mulai terang benderang lagi tuh. Ya, gitu. Oke, ya selesai ya. Ya, pemanasan aja dulu. Satu nuhun, Prof. Ya, Pak Taufik Alamsyah. Siap, Prof. Ini. Ya. Ini wah ini Pak. Ini seksi, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan Bapak pilih satu deh, perspektif HAM atau makosid syariah. Jangan dua-duanya, Pak, nanti takutnya nggak selesai itu. Siap, Prof. Ya, pilih salah satu ya. Gitu. Siap. Nah, nanti kalau untuk disertasi dua-duanya boleh lah. Meskipun kalau saran saya pilih satu juga. Ya, karena kita Untuk hukum disertasi Islam, satu gitu ya, Prof ya. karena kita hukum Islam, perspektifnya makosid syariah. Kan bisa Siap. begitu, Pak. Yang HAM-nya nantilah postdoc lah, udah jadi doktor bikin yang perspektif. Siap. Itu pun kalau undang-undang cipta kerjanya masih ada. Kan belum tentu juga. Iya kan? Iya gitu. Ya, ya. Oke. Selesai ya. Gitu, Pak. Prof, boleh izin bertanya, Prof? Boleh. Nah, kalau yang contoh tadi Pak Taufik tuh, Prof ya, itu mengkaitkannya terhadap konsentrasi hukum ekonomi syariah gitu, Prof. Saya belum nyambung, Prof, di mana letak itu, Prof. Bisa dijadikan konsentrasi hukum ekonomi syariah gitu. Kan ada gap, Pak. Selama ada gap, maka selama itu pula terbuka untuk kita isi. Nah, dengan apa? Dengan narasi penelitian itu, Pak. Itu aja. Gitu. Jadi langkah awalnya apa? Tulis aja dulu, nanti kita lihat. Itu, Pak. Jadi kalau dari sekarang udah dibayang-bayang sementara tulisannya belum ada, itu agak repot, Pak. Gitu. Jadi reviewer itu baru bisa mereview kalau memang tulisannya udah ada. Nah, sekarang barusan itu kan contoh review bagi judul. Seperti itulah review bagi judul. Gitu. Nanti review bagi abstrak beda lagi, Pak. Gitu ya. Gitu, Pak. Kuliah S3 tuh ya, gitu aja lah. Ini versi saya, Pak. Mohon maaf ya. Mohon tidak di-benchmark dengan dosen yang lain. Ya. Jadi Ibu Bapak boleh stres dengan dosen yang lain, kuliah dengan saya dilarang stres, Pak. Bu, haram stres. Pak Anton kok gak selesai punya saya, nyantai aja. Mari kita ngopi. Gitu. Jadi kalaulah Ibu Bapak, ini ketua kelas boleh berkomunikasi dengan 3 ketua kelas yang lainnya, saya berharap kita kuliah 1 hari selesai, Pak. Ya. Di mana? Di Hotel Sakti lah.
Ya, di Hotel Sakti tuh ambil yang lantai 11-nya tuh, masuk tuh. Angkatan kita 4 kelas tuh berapa orang sih? 60 ada? Kan di lantai Total nggak paham. di lantai Kalau total, 11 di lantai 11 itu apa? Di lantai 11 itu kapasitas sampai 100 itu masuk ya Bu Sumi ya. Yang kemarin itu, yang waktu kemarin itu para dosen syariah kan di situ juga. Itu bisa tuh ya sewa itu aja sehari full Boleh, Prof. sama coffee break, sama makan siang 1 kali. Coffee breaknya bisa 2 kali tuh biasanya. Ya. Gitu. Prof. Target Scopus, Prof. Dari iyalah target Scopus ya. Dari pagi sampai sore. Gitu. Dari pagi sampai sore. Prof, diagendakan Pak Iwan, koordinator. Kuliahnya sekali ya Bapak acaranya sehari itu bisa setara sekian pertemuan lah. Khusus buat saya ya. Khusus buat saya. Gitu. Ya selanjutnya ya komunikasi via grup aja, via Zoom. Tapi saya ingin sampaikan dari awal sampai akhir how to compose the journal article itu. Ya, standar internasional jurnal bereputasi. Gitu. Jadi template-nya saya udah punya template. Jadi Ibu Bapak nanti tinggal masuk-masukkan. Apa sih kalimat pertama di abstrak? Ya, this article try to discuss. Discuss apa? Ya discuss yang ada di judul. Karena di sini ada sekian orang, judulnya beda-beda, ya copy paste aja judulnya ke situ, jepret. Gitu. Ya. Gitu ya. Itu. Dan artikel-artikel yang tadi itu, yang terbit-terbit itu alumni Hotel Sakti, Pak, Bu. Alumni Hotel Sakti yang kita pernah berlatih di sana. Ya. Ini contoh ya. Nah. Siapa aja Pak Anton itunya itu ya. Ini Pak. Ini ya, ini tampilan. Ini kelas kecil Pak. Ya kelas besarnya ya kemarin nah. Saya masuk ke Facebook aja ya, banyak foto lah di Facebook saya itu. Penyimpan file disimpan di hard drive malah lupa nyimpannya di mana ini. Foto. Nah, kalau ini pelatihan di Unsil, Pak. Ini pelatihan di Unsil ya. Scopus. Nih. Ini pelatihan di Unsil. Yang mahasiswa pasca kita itu mana? Ya. Sebentar. Kayaknya saya salah buka. Bentar. Nah ini Pak Bu, ini foto saya jadi penguji disertasi di Malaysia Pak Bu.
Nah, ini saya melatih dosen PAI di PTU. Tempatnya di Semarang nih. Jadi nah, ini berfoto dengan Prof. Makin sebelum jadi rektor. Setelah jadi rektor, jadi susah ketemu. Ini di malah foto lebaran yang keluar. Saya lupa di mana nyimpennya ya. Nah, ini kita sedang bicara jurnal nih. Ini sedang bicara artikel jurnal. Nah, nantilah yang foto Hotel Saktinya malah jadi nggak ketemu ya. Bisa carilah. Jadi Bapak yang tadi apa? Sebagai duluan ya. Yang tadi muncul Silami. ini nih. Ngambil dari sinilah. Mikaela belum nelpon. Mikaela belum nelpon. Payun ya. Assalamualaikum. Nah, ini Pak, Bu. Ya. Ini yang tembus Kopus Q1 itu ini nih. Ini ya, yang 5 orang itu. Kita kerjakan di Hotel Sakti. Ya. Nah. Kita kerjakan di Hotel Sakti. Nah, seperti ini. Ini menyelesaikan review ke-6. Ya. Ini menyelesaikan review ke-6. Tuh. Ini contoh ya. Contoh seperti ini. Bagaimana menyelesaikan artikel yang asalnya dari makalah kelas bisa tembus ke satu. Nah, itu Pak, Bu. Oh, sebentar, harus menyalakan lampu. Hujan. Nah, lumayan lah. Oke, saya pikir bisa dipahami ya. Nah, itunya. Ya, Prof. Itu ya itu harapan saya ya kita bisa biar efisien.
saya berbicara efisien sekaligus didengar oleh semua, dan langkah selanjutnya ya tinggal penyelesaian makalah masing-masing. Materi mikro makronya ya silakan lihat di YouTube saya, atau kalau perlu saya tetap pilihkan, nanti saya akan pilihkan berdasarkan tayangan yang saya sudah buat. Andai dirasa perlu untuk menambah tayangan, ya insya Allah nanti saya tambah tayangan. Gitu. Masih ada pertanyaan? Cukup? Sedikit boleh bertanya? Boleh, banyak juga boleh, Bu. Nyantai, Bu. Silakan, Bu. Itu aja. Penasaran yang tadi tembus Q1 itu, Prof. Yang membuat bisa tembus itu apakah isunya memang karena keren, hangat gitu, ataukah memang pengelolaan artikelnya yang punya strategi, Prof? Oke, jadi gini, sebelum kita menyusun, kita memang harus sering-sering melihat isu yang sedang hangat sekarang, dan itu mengandung masalah. Contoh, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan sebagai negara yang dinyatakan sebagai destinasi wisata halal, tidak atau belum punya regulasi pariwisata halal. Itu kan gap kan? Gap akademik tuh. Atau bisa dibuat narasi gap akademiknya. Oke? Nah, setelah kita menyatakan itu, dan itu kan, oke, Bapak-bapak, Ibu-bapak ya, di semester 1 kemarin bikin makalah, saya yakin ada makalah Ibu-bapak yang menyinggung isu kontemporer. Kasus tadi di Dirham itu luar biasa, itu menurut saya. Ya, kasus Dinar Dirham luar biasa. Kenapa? Fenomenanya sudah ada. Faktanya sudah ada. Yang belum ada regulasinya. Kan begitu. Berarti kita kan bisa mengadaptasi dari apa yang ada dengan pariwisata halal. Ya. Tidak kemudian kita simpulkan, oh karena tidak ada regulasinya, maka kita nggak usah buka pariwisata halal. Karena begitu. Tidak kemudian karena nggak ada regulasinya, maka kemudian Dinar Dirham menjadi tidak bisa dipakai. Nggak begitu juga. Clear, Bu ya? Oke. Dan saya yakin seluruh mahasiswa S3 yang sekarang, makanya Ibu Bapak berminat kuliah S3, itu kan di kepalanya berkecamuk masalah tuh. Ya, ada kegelisahan. Saya ingin meneliti ini, saya ingin mengetahui ini. Ya, termasuk juga nanti ada saya masuk UIN karena pertobatan. Kan gitu. Ya. Mau masuk UIN karena pertobatan, dengar ceramah Pak Anton, kok bunga bank jadi halal kan gitu kan. Wah, ini gimana ini? Kacau juga. Nah, itu ya. Lihat kan di yang awal itu ya, YouTube saya yang awal itu kan saya sampaikan begitu. Ya. Bahkan riba saja yang dalam satu ayat wahalallahu bay' wa harrama riba, udah jelas-jelas wa harrama riba. Kita temukan dalam Al-Jassos, dalam Ahkamul Quran, ar-riba ribawani halalun wa haramun. Ini gimana ceritanya mufasir menjelaskan ayat-ayat tentang riba sampai kepada kesimpulan ada 2 jenis riba. Yang haram dan yang halal. Itu kan gap akademik. Itu, jangan kemudian muncul narasi sesat ini mufasir ini tidak sesuai dengan ayat, nggak begitu. Justru disinilah tugas kita selaku sivitas akademika untuk memproduksi pengetahuan dan mempublikasikannya ke publik akademik. Terbatas ya, publik akademik. Makanya artikel jurnal, bukan artikel koran. Ya, yang membutuhkan publikasi kita itu terbatas. Hanya para peneliti itu. Sebagaimana juga kita ketika kita mencari hasil-hasil penelitian, kita tidak mencarinya ke publikasi yang sifatnya publik, tapi ke publikasi yang sifatnya terbatas. Yang mana? Yaitu artikel jurnal. Udah terbatas, mengaksesnya berbayar, nah itu.
Jadi yang betul-betul memang membutuhkan bahan itu. Jadi ada, ini nanti di ekonomi pembangunan ya, ada wilayah private, ada wilayah klub, ada wilayah publik. Ya, itu ya, itu. Saya dapat materi itu dari buku-buku di Economic of the Public Sector, ekonomi sektor publik. Kenapa ada ekonomi sektor publik? Berarti kalau begitu ada ekonomi sektor privat, iya. Nah, sektor-sektor itu kemudian itu Hendricks and Miles, kemudian Stiglitz membahasnya dalam buku-bukunya yang bisa kita baca. Gitu Bu ya. Oke Bu, semangat. Siap. Semangat lah, gitu ya. Oke, masih ada? Cukup? Kalau cukup, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.